Konflik terkait produk kecantikan kembali mencuat di kalangan publik figur. Kali ini, Dr. Richard Lee melaporkan dokter detektif alias Doktip ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan ini dibuat setelah Doktip diduga merendahkan produk kecantikan milik Richard Lee melalui unggahannya. PLH Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi membenarkan adanya laporan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa Richard Lee telah menjalani pemeriksaan perdana pada Rabu 12 Februari 2025. Menurut Nurma, laporan tersebut berkaitan dengan 3 unggahan di akun TikTok milik Doktip yang dianggap bermasalah oleh Richard Lee. Dalam pemeriksaan pertamanya, Richard Lee mendapat sekitar 20 pertanyaan dari tim penyidik. Sementara itu, jika terbukti bersalah, Doktip terancam hukuman penjara hingga 6 tahun. Selain itu, Richard Lee telah menyerahkan beberapa bukti yang mendukung laporannya. Hingga kini, polisi masih mendalami kerugian yang dialami Richard Lee akibat dugaan pencemaran nama baik ini. Namun, Nurma memastikan bahwa kasus tersebut telah masuk dalam tahap penyelidikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, update informasi terbaru ya. Kalau kemarin itu hari Senin 10 Februari 2025, Dr. Richard Lee resmi membuat laporan polisi dan melaporkan pemilik akun TikTok DD di Polres Metro Jakarta Selatan. Kabid Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Ibu Nurma, membenarkan terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Dr. Richard Lee di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, Ibu Nurma ini menyebut bahwa ada 2 pasal yang diterapkan dalam laporan polisi yang dibuat oleh Dr. Richard Lee. Yang pertama itu pasal Undang-Undang T, dan yang kedua pasal Undang-Undang Konsumen. Nah, Ibu Nurma juga menyebut bahwa ada sebanyak 3 postingan si pemilik akun TikTok inisial DD ini yang menjadi bahan yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee. Wah, ini karena menjadi berita perseteruan yang sangat kakak dinamik. Bang, tanggapannya berkaitan saling lapor antara dokter dengan dokter. Satunya lapor karena pencemaran nama baik dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE. Satunya melaporkan karena ada pemerasan dan sebagainya. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya bagus. Saling lapor tuh bagus ketimbang saling statement di sosial media yang kemudian tidak tahu. Masyarakat netizen dari bingung siapa sih yang sebenarnya, yang benar nih siapa sih sebenarnya, si A, si B, si C. Dengan adanya saling lapor ini kan akan terbukti siapa yang benar, siapa yang memang untuk rakyat, untuk masyarakat skincare, siapa yang hanya kepentingan bisnisnya. Kita lihat saja ya. Ini menarik dan bagus. Saya sebagai praktisi hukum sangat mendukung saling lapor ini, sehingga nanti tahu. Asal jangan jatuhnya damai. Wah, damai nanti nggak tahu dong siapa yang benar, siapa yang salah. Nggak apa-apa, kita wait and see aja. Sebagai konsumen, sebagai netizen, kita wait and see mana yang benar. Apakah ada pemerasan ataukah ada pencemaran nama baik, atau memang ada yang melakukan pelanggaran perlindungan konsumen. Kita lihat. Tuh kan, makanya jangan sok petantang-petenteng dok. Akhirnya dituntut beneran tuh sama Dr. Richard. Gimana tuh dok? Kalau terbukti itu fitnah, gimana tuh dok? Buktinya udah dilaporin sama Dr. Richard. Kira-kira masih berani nggak sih bikin konten-konten edukasi yang review gitu, yang belum tentu kebenarannya dan hasil labnya juga belum tentu benar, belum terverifikasi gitu. Seberani nggak sih dok? Udah Doktip, fokus sama edukasi aja ya. Dokter fokus sama edukasi aja, nggak usah nyari huru hara ini segala macam, nggak usah minta tuntut segala macam, nggak usah minta dituntut ya kan. Akhirnya dituntut beneran kan, tuh udah kan.
Dan Doktip sudah resmi melaporkan DRL ke MKEK atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Kira-kira ada apa nih? Jadi diduga DRL itu menjual produk yang overclaim atau bahkan bukan overclaim ya, tapi beneran gak ada. White Tomato masih inget, ternyata itu gak ada kandungannya guys, cuma tempelan doang. Terus masalah stem cell yang harganya mahal banget itu, yang bisa kebeli satu mobil. Ternyata sebelum orang melakukan stem cell wajib dicek lab dulu, karena nggak semua orang bisa tahan dengan stem cell, dan harus dilakukan di klinik Pratama kalau nggak salah ya, bukan di klinik cabang. Lanjut masalah izin praktek, dan pokoknya masih banyak banget masalah-masalah DRL yang dibahas di sini. Aduh, pantesan dulu DRL, ingat nggak kalian, pengen banget ketemu sama Doktip tapi nggak bisa-bisa. Ditambah akhir-akhir ini ada salah satu pegawai dia, dokter dia, yang nyinggung-nyinggung masalah Bopeng. Tambah masalah lagi tuh, masalah lama belum kelar bahkan menumpuk, ini nambah masalah baru tuh dokter dia. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Kita lanjut di part selanjutnya, kita bahas masalah SS di sesi kedua. Halo, selamat malam. Kali ini aku pengen berbagi informasi serta pemahaman serta edukasi. Tapi mohon kiranya kepada penonton, pendengar, dan semuanya, jangan pernah memberikan statement negatif, memberikan perkataan yang tidak pada tempatnya. Karena koridornya adalah kita edukasi. Sebelumnya aku terima kasih banget buat Doktip karena ada di 2024 sampai bahkan 2025 masih running dengan komitmennya untuk memberantas brand owner yang flexing. Itu bagus banget Doktip, dan aku 2 jempol buat Doktip. Namun perlu disadari Doktip, aku ingin bertanya melalui video ini, mohon kiranya Doktip sudi untuk menjawab. Jika memang video saya tidak digubris, is okay, gak apa-apa, yang penting aku udah berusaha gitu ya. Pertanyaan aku simpel Doktip, kenapa aku bertanya? Karena tidak menimbulkan kontroversi juga, untuk masyarakat tidak tahu akan menjadi blunder juga nantinya, kemudian akan menimbulkan ambigualisme yang mana orang tidak tahu apakah perbedaan ini dan ini dan ini. Aku pengen bahas satu persatu. Merupakan laboratorium ya yang sudah diakreditasi ya, bukan terverifikasi, beda nanti salah pengucapan, nanti salah artinya. Sudah terakreditasi dengan nomor NO/184/IDR, nanti cross check lagi aku saya salah gitu. Kemudian belum terverifikasi. Verifikasi itu apa? Verifikasi adalah suatu prosedural laboratorium yang sudah diakui oleh negara, yang mana secara pengerjaannya sesuai dengan prosedural dan sudah diakui secara sah 100%, artinya valid. Sementara kalau kita lihat dari definisi tersebut, berarti apapun yang Doktip lakukan di sampel laboratorium SIG berarti akan invalid, begitu ya? Benar? Oke. Kalau sudah invalid, pertanyaan saya simple Dok, jadi itu bagaimana nasibnya brand owner? Kalau kita merujuk pada definisi tadi, maka akan ditemukan galat. Apa itu galat? Yaitu kesalahan atau kekeliruan yang secara step by step atau prosedural yang sudah terverifikasi oleh laboratorium Indonesia, maka tidak sah, nantinya akan menjadi invalid. Pasti nanti yang dipertanggungjawabkan siapa dalam hal ini? Apakah dari laboratorium SIG-nya atau Doktipnya? Sementara kalau dicek berdasarkan BPOMN misalnya nih, ngecek ke laboratorium yang sudah diverifikasi, ternyata hasil yang sama dengan ingredient yang pada produk brand owner, itu kira-kira gimana? Itu pertanyaan saya sebenarnya, yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita melihat ada beberapa hal yang kemarin tentang uji panel yang retinal sama retinol. Setahu saya retinal dan retinol itu beda banget, karena indikator berbeda maka senyawa kimianya berbeda. Kalau sudah merujuk pada indikator retinal dan retinol, senyawa berbeda, kemudian indikator berbeda, kemudian cara mengujinya pasti berbeda, karena dua hal yang berbeda dengan senyawa gugus yang tidak sama, artinya pasti dong melakukan ujinya itu berdasarkan indikator masing-masing gitu. Alasan saya pengen tahu alasan Doktip melakukan uji retinal terhadap retinol itu gimana ya Dok, kira-kira? Saya memang benar nggak tahu jujur gitu. Yang kedua, oke, terakhir saya pengen bertanya dengan Doktip yang terakhir ini ya, Dr. G yang mana datang menghadiri acara PPI Ambiar, kemudian beliau berdasarkan perspektifnya dengan ilmunya dan bahasanya, kalimat menurut saya itu juga sopan ya menurut saya, dan tidak mengandung sara atau benci dan sebagainya. Namun setelah itu after beliau produknya dokter review ya, punten apakah benar. Nah, kemudian mendapatkan hasil yang memang overclaim. Tapi setelah itu dokter G cek lagi, ternyata tidak overclaim, dan itu berbeda dari hasil yang uji Doktip sampaikan. Padahal sampelnya sama, kemudian laboratoriumnya sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, demikian Doktip, kalau sudah seperti itu, apakah perlakuannya berbeda
ataukah kemudian uji cobanya berbeda, atau bagaimana sehingga bisa berbeda begini? Punten saya bertanya begitu, dokter. Oke, closing statement dari saya, alangkah lebih baiknya untuk ini ya, masyarakat pengguna media sosial atau netizen ya, sebutannya mohon bijak dalam menggunakan kalimat pada jari jemari dengan hasil ketik, tapi tidak memikirkan kalau sudah diketik di enter, kemudian kalimat kalian itu bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya menjadi buya. Saran saya adalah bijak dalam berbicara, bijak dalam mengetik, kemudian jangan langsung menjadi manusia yang mana ikut-ikutan atau tren join to join atau ikut-ikutan gitu. Kalau bisa kita cek terlebih dahulu, cross check terlebih dahulu. Nah, untuk Doktif, saya senang banget kehadiran Doktif. Saya juga appreciate ya terhadap Doktif dengan melakukan uji coba, itu hal yang sangat luar biasa. Dan terakhir untuk brand owner, itu memang benar sih apa kata Doktif, jangan pernah melakukan flexing. Kalau flexing itu adalah harga mati dengan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin sulit itu. Jangan. Terakhir, terima kasih.